bahwa kemarin seharusnya jadwal kita, tapi akhirnya kita reschedule ya teman-teman ya, karena kemarin sempat saya ada kondisi kesehatan kena vertigo ya. Jadi baik teman-teman, assalamualaikum. Kita langsung saja membahas mengenai kalau yang ini bukan standar untuk minimum requirement ya seperti ISO yang lain teman-teman, tapi untuk yang kita pelajari hari ini itu lebih kepada guidance. Jadi ISO 31000-2018 ini mirip seperti kalau teman-teman belajar seperti yang kemarin ya, ISO 19011, atau seperti yang kita pelajari kalau teman-teman ada belajar tentang CSR ya, itu mengenai guidance ya teman-teman. Jadi mungkin kalau ada perusahaan teman-teman yang bersertifikasi ISO 31000, itu sebetulnya adalah lebih kepada bukti penerapan secara kontraktual. Karena ISO 31000 sejatinya tidak untuk melakukan sertifikasi ya teman-teman. Oke, baik, tadi sudah diperkenalkan mungkin oleh Pak Denny ya. Nama saya Linda Saraswati Iskandar. Jadi saya coba akan membahas mengenai guidance untuk kita melakukan risk assessment ya teman-teman. Oke, dalam waktu 40 menit ke depan, mudah-mudahan saya bisa memberikan atau mendeliver mengenai apa sih manajemen resiko gitu ya. Kemudian teman-teman bisa mengenal apa itu standar ISO 31000-2018 dan mengenal model penerapan ya. Saya coba carikan yang paling sederhana. Jadi ISO 31000 nanti ada beberapa seri teman-teman. Kalau teman-teman ingin mendalami, ada teknik untuk melakukan penilaian resiko menggunakan ISO 31010. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan teknik melakukan risk assessment ya. Nah, itu ada beberapa contoh-contohnya. Nah, tapi yang saya contohkan adalah model penerapan yang paling sederhana dulu. Oke, baik. Kita mulai dengan memahami resiko gitu ya. Apa sih resiko gitu ya? Saya ingat ada seorang pujangga ya dari Inggris yang mengatakan bahwa orang yang sukses adalah orang yang berani mengambil resiko. Sih begitu ya. Jadi ini Longfellow yang mengarang ya. Jadi dia seorang pengarang novel ya teman-teman. Nah, apakah betul seperti itu? Nah, apa sih resiko gitu ya? Jadi kalau dari gambar saya yang ini mungkin teman-teman bisa menganalogikan ya, ada beberapa resiko ya teman-teman, terutama yang terkait dengan resiko keselamatan ya, penumpang di pesawat dan sebagainya ya, resiko kerusakan mesin dan sebagainya, atau mungkin bisa jadi resiko keterlambatan ya karena adanya cuaca buruk. Nah, jadi ada beberapa resiko gitu ya kalau dari gambar ini. Oke, kalau saya mengacu kepada ISO 31000 tahun 2018, definisi resiko itu adalah efek ketidakpastian pada tujuan. Nah, teman-teman jadi harus memahami ini dulu nih. Jadi ISO 31000 itu sejatinya adalah panduan bagaimana cara kita untuk melakukan risk assessment ya, teman-teman. Jadi pada saat kita memahami tujuannya ISO kita apa, oke, jadi kita tahu nih bagaimana untuk melakukan risk assessment-nya ya. Jadi sebagai contoh teman-teman, seringkali ketika kita melakukan risk assessment untuk K3 misalnya ya, teman-teman banyak yang mengidentifikasi resiko K3-nya itu kepada konsumen. Sebenarnya tidak ada masalah teman-teman ya, tapi kembali lagi penekanan tujuan dalam ISO anggaplah ISO 45001 itu lebih kepada keselamatan dan kesehatan dari si pekerjanya ya, baik pekerja kita maupun pekerjanya outsourcing kita. Nah, jadi teman-teman harus memfokuskannya ke sana dulu ya, ke tujuan dulu gitu ya. Jadi ketika kita belajar ISO 31000 itu sebaiknya di-combine dengan teman-teman mempelajari dengan sistem yang lain yang teman-teman apa nih tujuannya begitu ya. Jadi ketika kita mempelajari ISO 22000 maka kita tahu tujuannya adalah agar produk kita tidak ada kontaminasi dan sebagainya. Nah, ya, jadi resiko itu lebih kepada efek ketidakpastian terhadap tujuan kita ya. Oke. Kalau kita lihat situasi saat ini misalnya ya teman-teman ya, misalnya saat saya dan Pak Denny sebagai training organizer-nya,
kita mengadakan webinar gratis ya. Pasti ada pertanyaan ya, apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Apakah ketika training ini dilakukan secara berbayar ya, untuk memahami satu standar full teman-teman bakal ikut gitu ya? Apakah misalnya training yang diberikan secara free hari ini, ya anggaplah meskipun tidak berbayar, apakah sesuai harapan teman-teman, tujuan teman-teman tercapai begitu ya? Oke. Nah, balik lagi nih, apakah pada saat misalnya kita mengoperasikan mesin dan sebagainya, apakah kondisinya selamat dan sebagainya, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi intinya di sini adalah kita melihat bagaimana di ISO 31000 itu kita diajak untuk melakukan pemahaman atau mengidentifikasi resiko dulu ya. Nah, jadi ini latar belakang teman-teman, artinya ketika kita bicara, jadi gini, ISO 31000 itu sejatinya lebih kepada resiko secara general. Oleh karena itu, ketika teman-teman ingin melakukannya secara spesifik, teman-teman juga harus mempelajari ISO atau standar lain yang digunakan yang untuk lebih spesifik. Ya, sebagai contoh, untuk HACCP misalnya, resiko makanan. Jadi teman-teman juga mau tidak mau harus mempelajari tujuan dari standar tersebut. Nah, jadi kita lebih bicara ke perusahaan nih, ya, atau orang bilang enterprise risk management, ISO 31000. Jadi sangat general sekali, ya. Jadi perusahaan sering dikondisikan mereka sering mengalami beberapa kendala ya teman-teman. Tapi apakah tujuan perusahaan dapat tercapai? Itu yang sering menjadi pertanyaan ya bagi kita ya. Nah, sebetulnya ada harapan, ada realita. Jadi misalnya kita berharap kita bisa profit, ya. Tapi bagaimana realitanya, ya? Kita berharap kita bisa sukses nih, produk kita brandingnya bagus, ya. Tapi realitanya bagaimana, gitu ya? Jadi jangan-jangan saat produk baru kita dipasarkan di pasaran ternyata nggak laku dan sebagainya. Nah, ini yang melatar belakangi adanya guidance untuk ISO 31000, ya. Jadi kembali lagi, ISO 31000 itu lebih sifatnya kepada bisnis, teman. Lebih umumnya kepada bisnis, ya, atau kepada proses operasional perusahaan. Jadi kenapa di sini saya ambil contoh, misalnya ada 7 BUMN yang mengalami kerugian, begitu ya, meskipun mereka sudah pernah mendapatkan penyertaan modal negara, gitu ya. Nah, jadi ternyata meskipun sudah dibantu modal, sudah dibantu investasi, ternyata ada loh perusahaan-perusahaan yang ternyata tetap merugi gitu ya. Nah, jadi intinya tujuan dari adanya ISO 31000 awalnya adalah agar tujuan perusahaan tersebut tercapai. Karena kan siapa sih yang mau bikin perusahaan nggak untung gitu ya teman-teman ya. Kalau gitu ya mending bikin badan amal zakat ya nggak. Kalau kita nggak mau untung ya kan. Nah, jadi ini salah satu yang mendasari ya. Satu lagi yang baru-baru ini ya teman-teman dengan adanya pandemi COVID-19 ya, di mana kita mulai ada yang namanya pembatasan sosial skala besar ya, akhirnya Bapak Menteri BUMN Pak Erick Thohir menyatakan bahwa ada 3 BUMN yang akan merugi. Nah, berarti mereka sudah diprediksikan ada resiko seperti ini gitu ya. Nah, sebenarnya yang ingin kita pastikan di ISO 31000 ada 2 nih teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana agar tujuan perusahaan kita tercapai, gitu ya. Ya tadi balik lagi, kita maunya untung kan kalau bikin perusahaan, ya enggak. Yang kedua adalah agar peluang-peluang di luar sana itu ketika itu memungkinkan itu kita ambil ketika peluang itu bagus, ya. Jadi karena yang namanya resiko itu kan efek ketidakpastian, ya. Jadi efek ketidakpastian ini tidak selalu yang sifatnya negatif ya teman-teman, bisa jadi positif. Nah, mungkin dalam bahasa kita sehari-hari kita suka menyebutnya efek positif adalah peluang, begitu ya. Oke, jadi ini adalah latar belakang munculnya risk management teman-teman. Jadi kita dulunya ada lembaga yang namanya JOSO ya teman-teman. Jadi kerangka kerjanya adalah mengenai risk management perusahaan. Mungkin bagi teman-teman yang pernah, terutama di BUMN ya, kalau di strukturalnya itu ada yang namanya SPI, ya, Satuan Pengawas Internal gitu ya, atau audit internal, itu mereka sebetulnya salah satunya biasa ada job desk yang mereka juga melakukan yang namanya risk management. Ya. Jadi dulu awalnya
risk management ini sifatnya kepada pengendalian atau audit internal gitu ya. Jadi manajemen resiko itu hanya dianggap sebagai aktivitas terkait dengan compliance, ya compliance obligation. Jadi ya seolah-olah manajemen resiko itu ada hanya untuk biar kita dianggap patuh sama regulasi gitu ya teman-teman ya. Tapi apakah risk management itu berguna ya untuk strategi jangka panjang perusahaan kita itu belum ya. Jadi apakah risk management itu berguna untuk kita membuat yang namanya atau membeli aset baru ya, melakukan pengeluaran investasi dan sebagainya atau bahkan ada kita menghancurkan aset kita misalnya, itu belum digunakan teman-teman saat itu ya. Nah, kemudian muncullah yang namanya ASN ZS 4360 ya. Jadi teman-teman sama seperti ISO yang lain. Jadi ISO 31000 itu asalnya malah dari standarnya Australia New Zealand. Beda dengan misalnya ISO 45001 ya, yang teman-teman mungkin tahu, dia malah pertama kali panduannya dari OHSAS. OHSAS itu dibuat oleh BSI ya teman-teman, British Standard Institution. Jadi pasti platform pertamanya teman-teman itu pasti dari standarnya suatu negara atau dari suatu perusahaan standar ISO ini. Oke. Nah, jadi setelah mereka tahun 2003 menggunakan lembaga yang namanya IOS, International Organization for Standardization, ini menggunakan ASN ZS ya sebagai konsep awalnya. Lalu diterbitkanlah pertama kali tahun 2009 ya, itu menjadi ISO 31000 ya, terkait dengan penerapan sistem manajemen ya. Lalu yang kita pelajari hari ini adalah versi revisinya teman-teman, versi terbarunya ya. Jadi ada ya beberapa perubahan lah ya terkait dengan bagaimana kita melakukan risk management. Oke, jadi ini ya teman-teman terkait dengan ISO 31000. Jadi yang teman-teman lihat di sebelah kanan, yang di sebelah kiri itu lebih kepada ISO 31000 yang versi lama teman-teman, yang di sebelah kiri. Ya, kemudian yang di sebelah kanan itu lebih kepada ISO 31000 yang versi terbaru. Ya, jadi dari sisi langkah-langkahnya pun sudah ada beberapa perbedaan, namun ada beberapa yang sama, seperti terkait dengan communication and consultation, itu masih sama. Ya, oke, kita coba lanjutkan teman-teman. Oke. Baik, jadi ini ada beberapa teman-teman terkait dengan perbedaan ISO 31000 versi lama dengan versi yang baru ya. Intinya teman-teman, versi baru sekarang memiliki prinsip yang lebih sederhana. Dulu yang versi lama ada 11 prinsip manajemen. Sekarang hanya tinggal 8. Kenapa? Karena 3 prinsip lainnya ya itu melebur menjadi satu ya, melebur ke dalam prinsip-prinsip yang lama ya. Jadi seperti part of decision making ya, explicit addresses ya, itu masuk dalam prinsip ISO 31000 yang lain ya. Kemudian dari sisi jumlah halaman juga jauh lebih simpel ya teman-teman. Oke. Nah, nanti yang tadi saya sampaikan teman-teman, nanti ada yang namanya ISO ya, ISO IEC 31010, yaitu terkait dengan risk management ya, yaitu untuk melakukan penilaian resiko ya. Jadi ini kalau teman-teman mempelajari yang ISO yang ini itu lebih memperdalam lagi kita untuk melakukan teknik identifikasi bahaya, melakukan penilaian resiko. Nah, jadi ini hal baru teman-teman dalam ISO 31000 yang versi sekarang 2018 ya. Intinya adalah filosofinya kita ya, risk management itu mau tidak mau nggak bisa lagi terpisah gitu ya dari konsep manajemen perusahaan. Jadi part of decision making itu salah satunya. Jadi keputusannya manajemen atau KPI-nya departemen-departemen itu harus dari hasil risk management gitu ya. Nah, jadi konsepnya mungkin agak berbeda teman-teman. Jadi saya ingat dulu ya saat
ada yang namanya KPI, itu sudah ditetapkan dari lama. Atau ada perusahaan yang punya namanya RKAP, rencana kerja berdasarkan anggaran perusahaan. Itu sudah ada duluan. Tapi setelah itu baru dibuatkan risk management. Nah, jadi seolah-olah risk management itu dibuat ya hanya sekedar sebagai compliance saja. Nah, ini yang kita nggak mau ya, teman-teman. Jadi ISO 31000 versi yang 2018, keinginannya adalah risk manajemennya dilakukan dulu. Oke. Tujuannya adalah dari risk management ini nantinya menentukan satu sasaran dan target perusahaan secara umum dan nanti diturunkan kepada KPI per departemen dan perorangan. Ya. Kemudian ini juga untuk menentukan ini yang harus menjadi dasar bagi manajemen perusahaan sebelum mereka melakukan atau pengambilan keputusan, gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi intinya seperti itu. Nah, itulah kenapa dari sini adalah ketika kita bicara pengambilan keputusan, itu merupakan pasal yang tidak terpisahkan dari yang namanya leadership ya teman-teman. Jadi karena decision making itu kan biasanya hanya dilakukan, itu adalah wewenang bagi beberapa orang ya di perusahaan ya. Nah, jadi artinya fungsi-fungsi leadership kita atau fungsi-fungsi manajerial kita itu sangat sangat ditekankan oleh ISO 31000 untuk memiliki pemahaman terkait dengan manajemen resiko. Karena nanti dalam hal mereka menjalankan program-program kerja departemen mereka harus mereview terus terhadap risk management, ya. Artinya program kerja mereka tetap merefer kepada hasil risk management. Oke, mohon maaf teman-teman, ini saya salah ketik. Jadi yang atasnya harusnya adalah ISO 31000 ya. Intinya adalah yang terbaru ini teman-teman. Sekarang ISO 31000 yang terbaru kita tidak lagi memisah-misahkan antara industri manufacturing gitu ya, industri jasa ya. Ini kita anggap semuanya sama. Ya. Terus ISO 31000 itu bisa diterapkan kepada semua jenis resiko. Ya. Baik itu resiko finansial ya, kemudian resiko bisnis, teknologi ya, project ya. Nah, kemudian ada beberapa ketentuan teman-teman terkait dengan ISO 31000 ya saat penyusunannya revisi. Jadi ada yang namanya IEC. IEC itu kalau teman-teman lihat ada beberapa ISO yang menggunakan IEC seperti ISO 17025 ya untuk laboratorium. Jadi IEC itu adalah International Electronic ya komite. Jadi Komisi Elektronik Internasional. Jadi Komite Penasehat Keselamatan di dalam IEC itu mereka awalnya menarik dukungannya dari working group ISO gitu ya. Karena dalam ISO 31000 teman-teman itu nanti kalau teman-teman lihat di bab 5 itu ada terkait dengan bagaimana kita menangani resiko. Nah, salah satunya menangani resiko itu selain resiko itu harus dicegah, dihilang ya. Ternyata resiko itu dikatakan di situ bisa diterima. Gitu ya, atau resiko itu bisa ditransfer. Nah, bagi teman-teman yang basicnya orang K3 atau basicnya orang food safety, ini cukup tidak bisa diterima. Kenapa? Karena resiko keselamatan ya baik itu oleh konsumen ya, keselamatan bagi anggaplah pasien, keselamatan bagi tenaga kerja, oke, itu adalah suatu pengecualian gitu ya. Jadi artinya khusus untuk resiko terhadap manusia, teman-teman dari IEC, karena kan kalau kita membahas ISO ya teman-teman perlu diketahui ini harus melibatkan banyak sekali organisasi ya. Karena tujuan kita, karena tujuan standar ISO dikeluarkan adalah dia menjadi standar yang diterima oleh beberapa organisasi dan beberapa negara gitu ya. Nah, sehingga di sini dikatakan salah satunya resiko terhadap manusia itu wajib tidak bisa diterima. Jadi anggaplah tidak bisa ditransfer ya, misalnya seperti itu ya teman-teman. Karena kan di situ kita bisa kalau di ISO 31000 itu ada kata-kata yang oke, resiko itu bisa kita terima gitu ya. Nah, kemudian teman-teman working group ISO juga di sini mengkritisi bahwa karena berkembangnya teori K3 modern ya, mungkin bagi teman-teman yang lebih canggih nanti kita bisa sharing.
Jadi semenjak dikeluarkannya teori K3 yang modern, makin diketahui bahwa ternyata penyebab sebagian besar resiko keselamatan adalah aktivitas manusia. Ternyata penyebabnya paling besar adalah aktivitas manusia. Ya, itulah kenapa di sini penekanannya adalah nanti resikonya manusia lebih kepada resikonya keselamatan, pasti kita harus mengendalikan potensi dari manusia, dari aktivitas manusia, gitu ya. Oke, jadi nanti akan kita bahas lebih lagi teman-teman. Nah, jadi intinya teman-teman, jadi kalau sudah pernah memahami apa itu ISO, ya, kalau ada yang belum, saya kenalkan sedikit di sini. Jadi yang sebenarnya saya suka nyebutnya IOS. IOS itu organisasinya. Sedangkan standarnya itu saya sebut ISO. Nah, bagi teman-teman yang di Indonesia, biasanya kita sebut SNI gitu ya, itu adalah nama standar. Sedangkan lembaga yang mengeluarkan namanya BSN, gitu ya teman-teman. Nah, diikuti oleh 163 negara, ya, sekarang 165, dan saat ini sudah terbit lebih dari 20.500 standar. Ya. Nah, yang kita pelajari hari ini itu hanya sekedar pengetahuan awal mengenai apa sih risk management, ya, prinsip dan panduannya berdasarkan ISO 31000/2018. Tapi nanti teman-teman, untuk mempelajari lebih detail lagi, teman-teman silakan belajar mengenai ISO 31010/2019, yaitu teknik melakukan penilaian resiko. Ya, jadi dan juga ISO 31004 itu panduan untuk bagaimana kita melakukan risk management. Jadi teman-teman, saya sangat menekankan ketika teman-teman ingin berkecimpung di bidang ini, pelajari dua standar tersebut ya. Oke. Jadi balik lagi, ISO 31000 itu lebih kepada panduan ya teman-teman, hanya memandu, jadi bukan persyaratan. Jadi dia hanya memberikan guidance ya, dan tidak bisa disertifikasi. Intinya adalah di sini risk management itu siklusnya sama seperti kita bicara PDCA teman-teman. Pokoknya siklusnya risk management itu tidak pernah berhenti, harus ada yang namanya mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan hasil risk assessment gitu ya. Dan mengidentifikasinya juga prosesnya harus dikomunikasikan dan dikonsultasikan. Jadi itu proses itu tidak pernah berhenti. Ya. Kemudian hal yang baru di 31.000 ini adalah sama seperti yang lainnya, kita mengenal ada yang namanya konteks organisasi ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk identifikasi resiko. Jadi sebelum kita melakukan identifikasi resiko, karena biasanya ada beberapa perusahaan yang mengidentifikasi resiko, anggaplah misalnya contoh dari KPI-nya, gitu bisa ya. Misalnya kayak contoh sasaran perusahaan apa? Misalnya tidak ada defect pada produk, ya. Oke, berarti yang termasuk resiko apa? Ya berarti resiko itu adalah defect pada produk, gitu ya teman-teman. Nah kebanyakan mereka mengidentifikasi masih seperti itu. Nah sekarang dalam ISO yang baru ditegaskan lebih kuat lagi untuk mengidentifikasi resiko berdasarkan konteks organisasi. Jadi misalnya ketika kita mengidentifikasi isu internal di perusahaan kita, di mana kita masih punya top management, ya beberapa top management kita yang mohon maaf mungkin komitmen terhadap pematuhan regulasi itu kurang, ya maka itu teman-teman harus diidentifikasi resiko dan anggaplah peluangnya atau resikonya diidentifikasi dari sana, ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemantauan dan peninjauan. Jadi direview teman-teman resiko-resiko tersebut apabila ada beberapa hal yang terjadi dan kita lakukan pencatatan serta pelaporannya, ya. Oke. Intinya adalah risk management ini pertama ketika kita melakukan identifikasi, ya, kita bertanya dulu kenapa bisa terjadi dan mengapa. Lalu konsekuensinya apa? Ya, probability-nya bagaimana? Dari sisi kalau saya teman-teman, dari sisi probability ini adalah kita lihat dari sisi penyebab, begitu ya. Lalu apakah ada faktor yang bisa memitigasi, ya? Memitigasi artinya adalah menangani, ya. Tapi yang lebih bagus adalah bagaimana kita mengurangi probabilitas. Jadi ini teman-teman sedikit perbedaannya ya. Kalau teman-teman K3 biasanya
ternyata yang dimitigasi itu bukan resiko, tapi itu lebih kepada emergency response, resiko yang terkait sama emergency. Tapi konsepnya kita berpikir biasanya yang paling efektif sesuatu itu kalau bisa kita cegah. Kalau memang kita nggak bisa cegah, bisa nggak kita kurangi peluang terjadinya, ya. Nah, tapi di ISO 31000 itu diperbolehkan untuk melakukan mitigasi dulu, ya. Mitigasi berarti penanganan. Jadi seperti contoh kalau kita bicara resiko lingkungan atau kita sebut dengan dampak lingkungan, anggaplah kita mengidentifikasi bahwa ada resiko tumpahan cacaran oli atau ya misalnya di workshop gitu ya, workshopnya maintenance. Nah, kalau kita bicara yang menggunakan panduan ISO 31000 teman-teman yang memang sangat general, kita tuh baru dianjurkan untuk melakukan pertama mitigasi dulu. Jadi ditangani dengan cara seperti apa? Oh, kita punya spill kit kok, ya. Kita punya pengendalian, kita ada training bagaimana cara menggunakan spill kit dan sebagainya. Nah, kita baru bicara seperti itu. Tapi saya lihat di beberapa ISO yang baru ya teman-teman, apalagi untuk sistem manajemen, mereka lebih menegaskan kepada bagaimana kita mencegah terjadi, ya, mencegah dulu. Nah, baru yang kedua, kalau memang ini susah dicegah, ya bagaimana kita kurangi potensinya atau peluang terjadinya. Begitu ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke. Jadi, kita punya 3 elemen, teman-teman, dalam ISO 31000. Pertama adalah value-nya atau prinsip, ya, prinsipnya ISO 31000 ini seperti apa sih, gitu ya. Jadi, teman-teman paling gampang adalah ketika melihat risk management kita sudah efektif atau belum, ya paling gampang nanti teman-teman lihat di prinsipnya tercapai nggak gitu ya. Ya simpelnya misalnya gini, risk management kita terintegrasi nggak? Ketika risk management kita nggak terintegrasi, yang bikin hanya satu departemen gitu ya, ya berarti bisa dibilang itu mungkin belum memenuhi salah satu prinsip dari ISO 31000 itu kita bisa bilang risk manajemennya belum efektif. Atau risk management kita sudah mempertimbangkan faktor manusia dan faktor budaya belum ya. Budaya itu artinya sesuatu yang ditiru atau sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama. Begitu ya teman-teman ya. Misalnya contoh, kalau saya bicara budaya antri artinya apa sih? Atau budaya 5R. Artinya berarti semua orang di perusahaan kita melakukan hal yang sama, gitu ya. Ada yang sehingga kalau kita bilang apakah hasil risk management kita itu mempertimbangkan, ya misalnya bagaimana budaya di perusahaan kita dan faktor manusianya, begitu ya. Jadi kita harus mempertimbangkan masalah itu. Jadi anggaplah, oh ternyata kita mempertimbangkan masalah dari sisi awareness karyawan kita, misalnya ya terkait dengan pelaporan misalnya ya, anggaplah terkait dengan whistleblower itu gimana misalnya, atau kita bicara resiko penyuapan, ya kita bicara resiko korupsi, oke? Salah satunya kita identifikasi dari masalah apa teman-teman? Oh dari sisi budayanya bisa jadi ya teman-teman ya, siapapun misalnya yang menjadi pimpinan perusahaan tersebut ya pasti nanti ujung-ujungnya juga pasti korupsi gitu ya. Nah itu harus diidentifikasi kalau di ISO 31000. Nah ada nggak itu muncul ya budaya tersebut, ada nggak di manajemen resiko. Nah itu prinsip manajemen resiko itulah yang menentukan apakah risk manajemen kita sudah oke atau belum ya. Lalu yang kedua tadi dulu seolah-olah risk management itu meskipun posisinya ada dikerjakan oleh satu struktur ya di bawahnya top management ya yang tadi kita sebut dengan SPI dan sebagainya, tapi seringkali teman-teman yang membuat risk management ini hanya departemen tersebut. Ketika ditanya risk management departemen quality ya atau departemen produksi ya, teman-teman ketika ditanya apakah mereka paham risk registernya, seringkali mereka nggak tahu. Kenapa ya? Berarti ini masih diragukan komitmen dan leadership-nya. Itulah kenapa teman-teman saat kita melakukan identifikasi resiko ya, itu sangat dianjurkan kita berdiskusi dengan risk owner ya atau orang yang memiliki resiko tersebut ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah di klausul 6 lebih kepada proses. Proses itu lebih kepada teman-teman bagaimana cara kita melakukan risk management tersebut ya. Jadi dimulai dari adanya konteks ya, kemudian adanya ruang lingkup dan kriteria resiko,
lalu ada melakukan identifikasi, analisa, hingga pelaporan, ini masuk ke dalam suatu proses ya. Oke, jadi tadi sudah kita pahami tentang definisi-definisinya, ya. Definisi tentang risk management, kalau kita baca di ISO 31000, risk management adalah kegiatan yang terkoordinir, ya, terkoordinasi untuk direct and control. Jadi balik lagi, ini fungsinya harus fungsi manajemen, ya. Jadi mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan resiko. Nah, resiko tadi apa? The effect of uncertainty. Jadi resiko atau terkait dengan efek ketidakpastian tercapainya tujuan perusahaan, ya. Oke. Jadi ini tadi teman-teman yang saya jelaskan, ya. Yang namanya resiko itu, teman-teman, itu di depan, beyond. Jadi kalau kita ngomong dulu ingat belajar bahasa Inggris ya teman-teman, ada past tense, present tense, future tense, bener nggak? Nah, resiko itu ada di posisinya ada di future tense, teman-teman. Ya, seringkali ini sangat kecewa ya teman-teman. Biasanya kalau saya sebagai konsultan atau trainer tuh saya kayak ngerasa gagal gitu ya. Kalau misalnya masih aja ada klien yang ketika ditanya oleh auditor masih ditanyanya begini, loh Pak, ini kenapa kok severity atau dampak resiko ini kok dihitungnya kecil Pak, gitu kan? Padahal resikonya bisa sampai kematian loh, gitu. Mereka mengatakan bahwa ya bukan nggak pernah terjadi di perusahaan kami. Nah itu hati-hati teman-teman, resiko itu belum terjadi ya. Makanya di tabel ini dia uncertainty itu di depan, gitu ya, di depan. Jadi saat di depannya saat ini berarti di future tense. Jadi kita nggak bisa bicara peluang itu dari sisi pernah terjadi apa enggak di perusahaan kita. Itu salah. Kenapa? Karena resiko itu sesuatu yang belum terjadi, teman-teman. Ya, oke. Nah, jadi dan uncertainty itu ada dua, bisa positif, bisa negatif deviasinya. Kita seringkali menyampaikan kalau ada kata-kata resiko, memang seringkali kita negatif kata-katanya ya teman-teman. Tapi di ISO 31000 kita menegaskan lagi bahwa, karena kebetulan di sini dia nggak ngomong opportunity, tapi kita mengenal bahwa resiko itu ada dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Ya, seringkali kita menyebut dalam bahasa kita, ya berarti resiko yang sifatnya positif itu adalah opportunity atau peluang. Ya, oke. Tadi teman-teman, risk management tadi tujuannya apa? Kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan efek ketidakpastian ya yang bisa menggagalkan tujuan perusahaan. Gitu ya. Jadi kalau saya bicara tujuan saya di ISO 9001 atau tujuan perusahaan secara umum biasanya, apalagi kalau kita bicara manufacturing ya, mereka pasti maunya di zero defect. Ya, semua perusahaan makanan, obat-obatan, ya teman-teman kosmetik, ya mereka tidak ingin ada yang namanya cross contamination atau mereka tidak ingin adanya kontaminasi silang. Itu berarti tujuan, benar nggak? Kemudian kalau kita bicara ISO 14000 ya, kemudian kita sekarang sudah nggak lagi bicara masalah mencegah pencemaran saja ya teman-teman, tapi kita bisa mencegah melakukan kita perlindungan lingkungan. Makanya kita kenapa sekarang bicara adalah environmental sustainability ya kan? Ya karena tujuannya adalah kita harus bisa mengendalikan orang-orang di sekitar kita, jangan sampai mereka juga melakukan pencemaran atau ada terkait pencemaran ya. Kemudian kalau kita teman-teman K3 tentu saja kita bicara zero accident ya. Nah, jadi apapun yang bisa menggagalkan tujuan dari tercapainya tujuan organisasi kita itu disebut dengan resiko ya teman-teman. Oke, ini tadi yang sudah kita sampaikan. Jadi tadi ya teman-teman 3 pilarnya risk management. Pertama adalah prinsip ya. Prinsip itu artinya teman-teman paling gampang melihat berarti risk management itu tujuannya seperti apa sih? Nah, risk management itu harus bisa terintegrasi. Ya. Risk management itu harus customize. Customize itu artinya apa, teman-teman? Customize itu berarti disesuaikan. Ya, artinya misalnya sebagai contoh, Bu Linda nanti kalau ngasih training sama perusahaan konstruksi misalnya banyak dikasih guyonan ya, banyak dikasih simulasi ya. Kenapa? Karena bapak-bapak Bu udah ngantuk. Nah itu teman-teman. Artinya saya mencoba untuk meng-customize training saya. Jadi artinya sama teman-teman, ketika teman-teman melakukan ISO 31000, kita nggak bisa bicara
harus gini, kita harus ngikutin ini gitu ya, nggak bisa. Karena kita harus customize ISO 31000 itu ya. Kemudian ISO 31000 harus menyediakan informasi-informasi yang terbaik untuk pengambilan keputusan ya, untuk penetapan kebijakan dan sasaran perusahaan gitu ya teman-teman. Dan kembali lagi risk management itu sifatnya harus continual improvement. Jadi artinya teman-teman, ketika memang sudah tidak ada lagi resiko sisa, ya, oke, berarti kita tujuannya apa? Pada peluang. Ada nggak improvement dan sebagainya, ya? Nah ini salah satu klausul-klausulnya ya teman-teman. Sedangkan di klausul 6 itu lebih kepada proses. Ya, nanti saya akan lebih mendalami yang di proses, ya. Oke. Tadi sudah saya kasih contoh ya teman-teman sebagai ketika kita mengidentifikasi resiko dari konteks organisasi. Ya, sebagai contoh misalnya di sini ada kata-kata kemampuan di perusahaan, ya. Itu isu internal. Misalnya kita bicara pabrik gula. Pabrik gula kita ya di Indonesia yang rata-rata peninggalan Belanda, mereka punya kemampuan mesin yang kurang bagus, ya. Berarti resikonya apa misalnya, ya? Oh ya, berarti resiko untuk produktivitasnya mungkin nggak oke, defeknya gitu ya. Nah itu ya teman-teman. Kita juga bisa lihat terkait dengan keterbatasan pengetahuan atau kehandalan informasi. Jadi sebagai contoh, suatu perusahaan yang SDM-nya masih muda-muda, ya, kemudian perusahaan tersebut juga dilengkapi dengan ICT yang kuat, ya. Nggak selalu loh teman-teman perusahaan besar tuh SDM dan ICT-nya kuat ya. ICT itu berarti perangkat informasi dan teknologi ya teman-teman. Itu nggak semua perusahaan, makanya kenapa nggak semua perusahaan PJK3 bisa bikin webinar seperti ini ya. Mungkin media tamu ya bisa jadi karena SDM-nya masih muda, tanggap terhadap perkembangan teknologi, infrastrukturnya juga siap gitu ya. Sehingga dia punya peluang untuk bikin training online misalnya. Nah itu adalah peluang teman-teman. Jadi resikonya adalah resiko yang sifatnya adalah positif seperti itu. Nah, dari resiko-resiko tersebut, teman-teman, kemudian kita identifikasi akibat atau potensi kerugiannya, ya. Lalu jangan lupa, teman-teman, potensi itu berarti juga kita identifikasi akibat dan penyebabnya, ya. Sumber resikonya apa, ya. Lalu kita juga jelaskan siapa risk owner-nya, ya, di mana harapan kita, karena tadi ya teman-teman, harus terintegrasi dan tercustomize. Jadi semua orang yang menjadi risk owner itu harus diikutsertakan dalam proses risk management seperti itu. Jadi ini juga masih menjadi kendala kita teman-teman ya. Misalnya sebagai contoh kalau saya tanya masih banyak ketika misalnya Pak Denny melakukan audit SMK 3 gitu ya Pak Denny, seringkali pertanyaannya adalah teman-teman paham nggak bahaya dan resiko gitu ya? Atau teman-teman di departemen punya KPI khusus nggak yang nyambung sama HIRA DC-nya gitu ya? Seringkali tidak, ya. Jadi ada yang namanya sasaran dan program K3, ada yang namanya sasaran dan program perusahaan, itu biasanya tidak inline dengan risk owner-nya. Jadi risk owner-nya kadang-kadang nggak ngerti, ya. Nah, ini teman-teman yang kita sebut dengan berarti ini belum terintegrasi nih apa namanya sistemnya kita, gitu ya teman-teman. Jadi disarankan oleh ISO 31000 sebaiknya risk owner harus ikut terlibat, ya. Oke. Ini adalah salah satu contoh prosedur dari klien saya terkait dengan cara untuk melakukan risk management secara umum, teman-teman. Jadi, tetap harus ada tim manajemen resiko. Tim ini kalau teman-teman lihat di situ adalah perwakilan setiap unit ya atau risk owner tadi. Tidak boleh hanya departemen risk management saja misalnya ya atau departemen ISO saja gitu ya. Kemudian nantinya identifikasi resiko tersebut ya harus disetujui oleh manajer atau kepala departemen masing-masing. Kenapa teman-teman? Ini fungsi leadership-nya tadi loh ya. Jadi karena salah satu dari frameworknya ISO 31000 adalah di pasal 52 leadership and commitment. Itulah kenapa penekanannya ada di ya tadi persetujuan dari sisi manajer ya. Kemudian kita melakukan penilaian dari sisi resiko-resikonya, berapa probability dan berapa severity. Ya. Nah, ini contoh teman-teman, langkah awal saat kita melakukan identifikasi resiko. Ya. Jadi, teman-teman bisa mempertimbangkan dari sisi
masalah yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Itu boleh. Jadi misalnya kita memang pernah terjadi kecelakaan di perusahaan kita, ya, atau kita memang pernah terjadi pencemaran, ya, atau memang pernah ada defect yang cukup signifikan di beberapa tahun yang lalu, gitu ya. Itu boleh kita masukkan sebagai resiko. Maka tadi kenapa langkah awalnya ada beberapa resiko yang kita identifikasi yang membutuhkan persetujuan dari risk owner, ya, pimpinannya risk owner atau pimpinan dari tiap departemen. Kemudian penekanannya lagi ya adalah dari sisi proses di perusahaan kita yang memiliki tingkat kerumitan tinggi. Ya, sebagai contoh misalnya kalau saya di proses peleburan baja misalnya ya, proses yang di dalam furnace ya itu adalah proses yang rumit tuh teman-teman ya. Nah itu biasanya kita pertimbangkan tingkat kerumitan tersebut menjadi ada resiko di situ pasti. Atau contoh yang lain ketika teman-teman tahu ada yang namanya final check ya, kalau kita bicara di food industry kita ada bicara pasteurisasi atau memang aktivitas tersebut dikhususkan hanya untuk menghilangkan kontaminasi ya. Atau kalau teman-teman pernah dengar istilah commissioning ya, berarti ketika kita sudah mau deliver project, commissioning itu lebih kepada final check-nya, ya, NDT test-nya. Nah, itu adalah proses yang rumit, ya. Itu pasti bisa jadi ada kegagalan yang lebih signifikan, ya. Karena setiap ada proses yang rumit, itu ada kegagalan yang sangat mempengaruhi target perusahaan, ya. Kemudian ada nggak perubahan-perubahan yang terjadi? Sebagai contoh teman-teman, ketika kita beli mesin baru, ya, saya yakin itu pasti ada masalah, ya. Jadi teman-teman ingat yang sudah punya istri, ya, kalau ketika mau nyari istri baru itu biasanya suka ada masalah, ya. Oke, bercanda ya. Jadi intinya perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi contoh kenapa? Jadi ketika ada mesin baru pasti teman-teman ada adjustment, benar nggak? Trial. Kita sebenarnya intinya karena mungkin bisa jadi orang-orang yang kita belum terbiasa mengoperasikan mesin tersebut. Nah, ini teman-teman yang kenapa diminta harus ada identifikasi resiko di sini, karena ini ada potensi untuk terjadinya masalah. Ketika ada regulasi-regulasi baru, ya, dan itu nggak dipahami, ya bisa jadi ada resiko masalah, ya, misalnya ada masalah sanksi dan sebagainya, ya. Atau teman-teman yang dikatakan dengan teori identifikasi resiko secara proaktif, ketika ada kejadian eksternal di perusahaan sejenis, misalnya sebagai contoh dari sisi COVID-19 ya teman-teman. Ketika bagi teman-teman yang perusahaannya sekarang tetap running atau tetap produksi ya, meskipun teman-teman sudah menjalankan protokol pencegahan. Tapi ketika kita melihat dari kasusnya Sampurna di Rungkut Surabaya, ya, ada penularan. Oke, kalau gitu apa ya yang harus kita lakukan biar kita nggak terjadi hal yang sama? Jadi tujuan kita kan sebenarnya produksi kita tetap ada di pandemi seperti ini. Tapi jangan lupa teman-teman, ya, karyawan kita juga harus dilindungi gitu ya. Kenapa? Karena sejatinya masalah karyawan yang terkena penyakit ya seperti yang terjadi di Sampurna Rungkut ini, teman-teman, efeknya tentu saja bukan hanya dari sisi K3 misalnya teman-teman, tapi ingat dari sisi reputasi perusahaan juga, dari sisi produk ya. Betapa banyaknya sekarang produk Sampurna mungkin yang bisa jadi penjualnya turun ya. Bukan hanya karena puasa, tapi bisa jadi mungkin karena ya orang akhirnya berjaga-jaga gitu ya, apalagi kalau memang diketahui itu dia menggunakan tangan dan sebagainya ya. Nah jadi ini penting sekali teman-teman kita mengidentifikasi resiko tidak hanya dari masalah yang sudah pernah terjadi, tapi ingat dari proses-proses yang signifikan kalau saya selalu bilang ya. Jadi proses-proses yang rumit dan menentukan kegagalan dari targetnya perusahaan. Sebagai contoh, kalau saya bicara masalah pencemaran, maka proses di WWTP itu adalah proses yang tingkat kerumitannya tinggi dan harus diidentifikasi. Ya, jadi seperti itu. Atau ada perubahan atau tidak. Oke, itu dulu yang teman-teman lakukan. Jadi yang pertama itu dulu. Jadi kita belum melakukan identifikasi resiko dulu, ya, atau kita belum melakukan penilaian resiko dulu, teman-teman. Tapi kita lakukan identifikasi dari masalah yang mungkin bisa terjadi. Ya, baru kita hitung berapa konsekuensi dan berapa probability ya. Oke. Jadi setelah kita mengidentifikasi dan melakukan penilaian resiko di pasal 65 atau di klausul 65 kita punya namanya risk treatment teman-teman.
Di risk treatment ini saya note di sini yang paling penting adalah di 651 dan di 652 serta 653 ya. Pertama, teman-teman, mungkin kita fokuskan ke 652 ya. Jadi intinya bagaimana ketika kita sudah ada identifikasi resiko dan ternyata resiko itulah resiko yang signifikan, kita coba hindari resiko dulu ya, atau kita stop kegiatan ya, kita stop kegiatan yang bisa menimbulkan resiko tersebut ya. Itu memungkinkan nggak? Kalau memang ya itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang tadi disebut dengan peluang teman-teman ya, itulah kenapa nanti kalau kita membuat yang namanya matriks untuk resiko dan peluang, kalau bisa angkanya terbalik teman-teman. Jadi kalau misalnya ya kita bicara resiko resiko untuk konsekuensi ya, yang paling parah bisa kita kasih nilai 5 ya. Tapi kalau peluang yang paling menguntungkan itu biasanya kita kasih nilai 1. Jadi dia berkebalikan teman-teman. Jadi paling gampang risk assessment-nya adalah ketika peluang angkanya kecil, itu berarti kita sebut dengan peluang yang harus kita kejar. Ya, itu peluang yang harus kita ambil agar kita bisa mendapat keuntungan, misalnya menambah pangsa pasar ya dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ketiga teman-teman, bisa nggak kita merubah kemungkinannya? Nah, ini yang sangat dikendalikan yang kemungkinan dulu. Karena terutama resiko bisnis dan resiko finansial itu masih memungkinkan untuk mengubah konsekuensi, ya. Artinya contoh. Tapi beberapa resiko seperti resiko K3, apalagi resiko food safety, biasanya kita tidak bisa menurunkan tingkat keparahan dari resiko biasanya, ya. Tapi untuk resiko bisnis itu masih dimungkinkan ada, ya. Contoh misalnya kita kendalikan kontrak, kita menggunakan asuransi gitu ya teman-teman ya, itu masih memungkinkan, yaitu resiko bisnis, resiko keuangan, ya, atau transfer resiko tadi ya. Tapi kalau kita bicara resiko K3 itu nggak memungkinkan, ya. Nah jadi teman-teman harus mempertimbangkan opsi ini dari yang pertama dulu. Jadi ketika kita melakukan penanganan resiko, teman-teman sebaiknya dimulai dari yang pertama dulu opsinya, ya. Oke. Jadi di 651 tentu saja secara umum sama teman-teman. Intinya teman-teman putuskan dulu mana yang merupakan alarm. Kalau teman-teman K3 tahu nih ya, as low as reasonable practice, atau mana sih resiko yang masih bisa kita terima gitu ya. Kalau resiko itu sudah nggak bisa lagi diterima, oke, maka teman-teman membutuhkan risk treatment. Nah, ini baru kita lari ke 652 ya. Jadi 651 itu adalah keputusan dulu. Resikonya bisa diterima atau tidak gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di 653 kita membutuhkan beberapa informasi untuk menetapkan pengendalian. Jadi artinya gini, kita punya rencana pengendalian. Tapi apakah rencana pengendalian tersebut, ya untuk resiko tersebut ya, apakah pasti dilakukan oleh perusahaan? Nah, keputusannya itu ada dalam informasi-informasi yang kita dapatkan. Ya, kira-kira orangnya sudah siap belum? Ya. Kemudian kira-kira sumber daya yang dibutuhkan sudah ada belum? Ya. Terus sistem pelaporan dan sistem reviewnya seperti apa? Ya. Karena kita harus melihat juga ada nggak residual risk dan sebagainya. Ya, jadi artinya teman-teman, apakah itu akan dilakukan oleh perusahaan atau tidak? Ya, rencana tersebut. Ya, jadi ada yang bilang ya berarti rencana tinggal rencana ya teman-teman, nggak dieksekusi. Nah, kemudian teman-teman intinya adalah setiap hasil risk management ini harus dilakukan pencatatan dan pelaporan. Ya, kenapa? Nah, tujuannya adalah tadi teman-teman jangan lupa untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi seringkali keputusan-keputusan kita untuk melakukan investasi di bidang lain, misalnya contoh di perusahaan, ya, itu bisa jadi berdasarkan dari hasil risk management. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita melakukan risk management tidak boleh ya satu kali seumur hidup begitu ya, itu nggak boleh. Jadi kalau bisa sebaiknya direview terus-menerus ya. Kemudian jangan lupa frekuensi untuk pelaporan juga seperti apa diatur ya. Kita coba lihat teman-teman bagaimana cara pengisian form penilaian resiko.
Jadi secara umum ya, kita biasanya di form tersebut kita sudah menentukan ada yang namanya siapa risk owner-nya ya. Terus kemudian kita tetapkan seperti apa sih tujuan-tujuannya dari perusahaan tersebut, tujuan dari proses tersebut ya. Kemudian tujuan yang lainnya adalah bagi apa sih yang bisa menyebabkan kerugian di perusahaan tersebut, gitu ya. Oke, jadi yang pertama adalah apa sih tujuannya, lebih kepada apa sih sasaran dari departemen, gitu ya. Karena kita bicara risiko itu tidak selalu resiko itu yang, apalagi resiko bisnis ya teman-teman, resiko itu disebutkan di ISO 31000 tidak selalu sifatnya tangible, ada wujudnya, ada uangnya. Tapi kadang-kadang resiko itu sifatnya ada yang intangible atau yang tidak bisa diuangkan. Jadi contoh, terutama bagi departemen-departemen supporting ya teman-teman ya. Nah, jadi itu ada yang sifatnya intangible. Tapi intinya adalah apa sih tujuannya ya dari perusahaan departemen tersebut. Kemudian kegiatan mereka apa sih ya? Resikonya apa saja gitu ya teman-teman ya. Nah, resiko itu kita kelompokkan biasanya teman-teman adalah menjadi resiko operasional, resiko finansial, resiko operasional, ya biasanya resiko operasional teknologi itu digabung. Kemudian ada juga resiko terkait dengan SDM, gitu ya. Lebih kepada kalau resiko tersebut lebih ke resiko yang disebabkan karena tidak kompetennya SDM kita. Lalu ada juga resiko yang terkait dengan reputasi perusahaan dan hukum, biasanya seperti itu, ya. Oke, ini kategori-kategorinya, biasanya seperti itu. Nah, di sini ada penyebab resikonya apa, ya. Jadi di sini teman-teman untuk yang risk cause, teman-teman boleh tanpa ada kolom internal atau eksternal, nggak ada masalah, ya. Lalu kita lakukan penilaian, ya. Jadi teman-teman disarankan sekali ketika teman-teman menentukan matriks ini, teman-teman silakan baca ISO 31010. Kenapa? Tujuannya adalah teman-teman bisa di sana ada beberapa contoh teman-teman yang lebih pas untuk perusahaan kita yang mana ya. Gitu. Jadi prinsipnya jangan coba-coba atau jangan nyuruh-nyuruh perusahaan yang lain karena tadi ya belum tentu sama ya, karena risk management itu customize ya. Jadi sebagai contoh teman-teman kita ambil ya untuk resiko yang terkait dengan operasional, oke? Maka ketika kita kasih angka resikonya itu severity-nya 5, keparahannya 5 itu kalau peralatan kita tidak berfungsi selama lebih dari 3 hari, misalnya, ya. Atau kalau kita bicara hukum atau sanksi perusahaan atau peraturan, kita ada misalnya kita punya resiko tidak patuh, ya. Tapi resiko tersebut tidak sampai menyebabkan tuntutan hukum. Nah, berarti kita bisa nilai severity-nya adalah 1, ya teman-teman. Jadi seperti itu. Tapi kalau sampai misalnya teman-teman ada resiko, misalnya ya, anggaplah resiko pencemaran, ya 5B3. Nah, resiko itu sampai kepada vonis bersalah oleh pengadilan, ini kita bisa kategorikan sebagai severity-nya 5, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman silahkan ditentukan ya. Jadi artinya gini teman-teman. Mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang baru memulai melakukan risk management, ya kan hasil level resiko ditentukan dari perkalian antara severity sama probability ya. Nah, jadi teman-teman silahkan mau milih yang mana. Anggaplah sekarang karena saya baru menerapkan Bu Linda, maka yang resikonya sangat tinggi, yang hasil level resikonya sangat tinggi dulu, yang kami coba prioritaskan itu boleh, teman-teman, ya. Sehingga ini harus ada kriteria yang jelas sebelum kita melakukan risk assessment. Itulah kenapa kalau teman-teman baca pasal 6 di proses untuk melakukan risk assessment, pasal yang pertama, klausul pertamanya itu selain terkait dengan konteks organisasi, dia juga bicara mengenai kriteria. Jadi kriterianya harus ada dulu, ya, sebelum kita melakukan risk assessment. Oke, jadi seperti ini teman-teman intinya ya. Jadi kita diberikan pilihan teman-teman, menangani resikonya seperti apa? Apakah hanya dimitigasi? Kalau dimitigasi ya berarti kita nggak bisa berpikir tentang mencegah terulangnya kembali ya teman-teman. Itu baru ditangani saja. Tapi mungkin kita bicara menurunkan boleh, atau bahkan menghilangkan itu lebih bagus. Ya seperti itu teman-teman. Oke, ini salah satu contoh teman-teman isi dari ISO
31010 ya. Nanti di situ kita dikenalkan ya kalau saya mau melakukan risk assessment menggunakan HACCP gitu ya, atau saya mau melakukan risk assessment menggunakan aspek dampak lingkungan ya, maka kita menggunakan apa? Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada contoh-contohnya ya. Oke, nah jadi sampai misalnya contoh ada analisa dasi kupu-kupu atau kita sebut dengan bow tie ya, itu di sini diberikan contoh ya teman-teman di ISO 31010 ya. Jadi sebagai contoh misalnya juga ada fishbone ya teman-teman. Nah, sebagai contoh kita menggunakan bow tie ya seperti ini ya, seperti apa sih? Ya, dijelaskan nih sama si ISO 31010, kekuatannya seperti apa, kelemahannya seperti apa sih menggunakan ini. Nah, itu teman-teman harus dipertimbangkan. Ini yang menjadi pertimbangan sebelum nanti teman-teman melakukan risk management. Ya. Jadi, teman-teman secara umum ada beberapa perusahaan yang mendapatkan sertifikasi ISO 31000. Meskipun tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ISO ini sebenarnya tidak untuk disertifikasi, sehingga ini sifatnya lebih kepada kontraktual. Kontraktual mungkin bisa jadi untuk kebutuhan tender atau untuk memberikan jaminan kepada organisasi induknya bahwa perusahaannya tidak melakukan sudah melakukan risk management, mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi BSN ya sudah punya yang namanya Grand Design bagaimana kita melakukan penerapan resiko ya, dan di sini juga ada ya dari Kementerian Luar Negeri kita juga ada cara bagaimana kita membuat yang namanya identifikasi resiko. Mungkin seperti itu Pak Denny, saya kembalikan lagi kepada Pak Denny sebagai moderator. Halo. Oke, Bu Linda. Iya, Pak. Wah, menarik sekali ya materi manajemen risiko ini ya, teman-teman semua ya. Nah, teman-teman semua, sebelum kita buka session untuk tanya-jawab ya, saya akan informasikan dulu informasi dari Media Tama. Sambil Bu Linda narik nafas dulu ya. Kayaknya udah ngos-ngosan itu ya. Oke ya, teman-teman semua, bahwasannya hari ini untuk kelanjutan ISO 31000, sorry saya salah. Teman-teman semua boleh menghubungi Ibu Made di 0821 13257 kalau mau ada yang in-house training secara online ya. Terus untuk sertifikat silakan menghubungi Mbak Safety ya, ini ada di 0856 15 12 824 atau ada di WA Group. Follow kita juga di @mediatama Instagramnya, terus Facebooknya ada di Tama Media Tama Sertifikasi, dan insya Allah juga video webinar kita akan saya share di Kaci Deni YouTube-nya. Silakan di-subscribe, jangan lupa di-subscribe. Subscribe juga YouTube-nya Ibu Linda, namanya apa Bu Linda? Belum ini ya Pak ya, saya belum bikin ya kayaknya ya. Ya. Cari aja Linda Iskandar ya. Cari aja Linda Iskandar ya di YouTube-nya. Silakan di-subscribe juga. Bu Linda juga aktif juga di YouTube sekarang ya. Ikut-ikut juga. Iya, ikutin Pak Dery lah pokoknya saya. Oke ya, saya perkenalkan juga bahwasannya Media Tama mengadakan e-learning itu menggunakan fasilitas Mika Pro, YouTube, dan Zoom Webinar. Bukan Zoom Meeting. Apa bedanya? Kalau di Zoom Webinar, teman-teman semua itu langsung masuk, itu termute sendiri, jadi tidak seperti Zoom Meeting langsung banyak itu dan berisik gitu loh ya, nggak nyaman. Jadi kita menggunakan Zoom Webinar yang memang kapasitasnya bisa 500 peserta, ya itu kita berbayar juga ya. Oke, nah kita perkenalkan juga Mika Pro adalah penggabungan dari modul hard copy, buku-buku regulasi yang tebal-tebal, kita ubah sama video-video, kita masukin semua ke dalam satu aplikasi namanya Mika Pro. Mika Pro ini Media Tama Customer Care Profesional, itu ada dua jenis ya teman-teman, ada yang member dan non-member. Kalau teman member, mau member silakan nanti menghubungin Mbak Safety untuk melakukan pembayaran untuk menjadi member. Kelebihannya apa? Nah, coba tanya beliau. Kalau non-member tulisannya nanti di sini non-member ya. Oke, nah informasi juga nanti jam 3, sebentar lagi ya, itu ada basic K3 pertambangan. Kalau belum registrasi, silakan registrasi karena gratis juga ya. Bersama Bapak Danang Anggoro ya, dari praktisi K3 pertambangan dari PT Buma.
Terus hari Minggu tanggal 10 Mei itu kita ada webinar juga gratis, materinya Accident Investigation dari praktisi pertambangan juga dan dosen juga, namanya Bapak Dr. Supardi Tahir, AMD STMM. Silakan join di sana. Lalu di hari Kamis tanggal 14 Mei itu ada webinar juga protokol K3 konstruksi selama COVID-19. Ini luar biasa ya teman-teman, saya terakhir ngelihat itu udah 480 peserta yang udah daftar dari 500, jadi sisa 20 seat lagi ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman sudah daftar, misalkan kuotanya lebih dari 500, misalkan ada 600, jadi cepat-cepatan masuknya ya. Jadi sebelum jam 1 itu udah login dulu ya di Zoom-nya, nanti kan ada muter-muter itu tunggu aja, jadi teman-teman udah masuk ke dalam antrian. Tapi kalau lewat jam 1 ternyata teman-teman nggak bisa masuk, artinya apa? Kuota 500 orang untuk webinar itu sudah terkunci. Oke, untuk hari Minggunya ini Pak Emmanuel Eko Haryanto, STMM, ini juga praktisi K3 kita, ini temannya Bu Linda juga, itu materi tentang teknik melakukan inspeksi K3 di lapangan. Nah, ini silakan nanti masuk ke free webinar Media Tama. Kita akan kasih gratis terus webinar Media Tama sampai dengan akhir Mei. Cuma memang ada yang berbayar juga yang terkait dengan SMK 3 ya. Oke, kita langsung buka materi berikutnya. Session berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Muhammad Masjuri Manakari. Apakah dasar dipakai untuk menentukan suatu risiko? Siapa yang boleh menentukan risiko tersebut? Oke, silakan Bu Linda. Oke, baik. Pak Dani, saya coba share screen biar tadi mengingatkan kembali ya, Pak, yang tadi saya sampaikan. Baik Pak, jadi tadi seperti disampaikan Pak Denny ya, sebenarnya materinya sudah ada dalam Mikapro ya Pak ya, sudah di-download ke sana, di-upload ke sana. Jadi Bapak silakan dicek lagi materi-materi saya, materi ini yang saya sampaikan. Jadi Pak, ketika kita lihat ya, jadi siapa sih yang sebetulnya mau bisa menentukan resiko dan dasar dari mana sih untuk menentukan resiko itu? Nah, kita bisa lihat Pak di sini adalah di klausul 6 ya teman-teman. Di klausul 6 ya, poin 6.3 itu adalah bagaimana kita mendapatkan input untuk mengidentifikasi resiko, Pak. Jadi salah satunya adalah tadi yang sudah disampaikan dari sisi aktivitas manusia. Oke, dari budayanya perusahaan gitu ya. Misalnya budaya perusahaan, misalnya kita terbiasa untuk diam-diam aja, kalau ngelapor kepada atasan itu harus berjenjang atau kita contoh nih pengambilan keputusan itu harus panjang prosedurnya misalnya contoh. Nah, itu bisa jadi ada resiko di situ, Pak. Artinya apa? Berarti resikonya bisa jadi ketika ada peluang dan kita menunggu persetujuan itu cukup lama, bisa jadi peluang itu sudah diambil sama kompetitor kita. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi sumber resiko itu tadi Pak bisa didapatkan dari beberapa hal ya. Jadi kalau kita bilang adalah konteks organisasi. Nah, ini sebagai contoh Pak yang dari klausul 6.3 tadi dipermudah oleh jadi saya mengacu kepada AS 31010 tadi ya. Ini salah satu contoh kita melakukan kuesioner indikasi resiko. Jadi paling gampang Pak mengidentifikasi resiko ini satu dari masalah yang pernah terjadi. Yang kedua dari proses-proses yang memang rumit dan punya dampak signifikan menggagalkan target kita. Jadi contoh kalau kita bicara target mutu, berarti di mana nih Pak yang bisa menggagalkan? Oh, di proses yang bagian welding Bu, di pengelasan nih. Karena kalau tangki ini pengelasannya nggak oke, pasti bocor dan itu pasti gagal tuh. Waktu motong sih masih nggak masalah gitu ya. Oke, lalu apa? Ada perubahan-perubahan nggak dalam internal maupun eksternal di perusahaan Bapak? Seperti adanya regulasi baru, ya, adanya restrukturisasi besar-besaran, teman-teman. Itu kan berarti suatu perubahan yang signifikan ya, teman-teman. Nah, itu berarti bisa menjadi input yang namanya resiko. Ya, termasuk ada nggak informasi-informasi ke resiko sejenis. Nah, jadi salah satunya kita ikut seminarnya atau webinarnya Media Tama ya, sebagai contoh tadi ya Pak Denny menarik sekali yang untuk yang dikonstruksi misalnya. Oh, nanti dari situ ada beberapa pakar Pak, atau tadi kan ada pendapat pakar ya, yang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus
dilakukan misalnya. Nah, itu pendapat pakar tersebut Pak, apalagi dia pakar yang tidak kita ragukan lagi ya kompetensinya dalam hal di bidang tertentu atau misalnya dalam hal resiko K3 di konstruksi, silahkan Pak itu diidentifikasi sebagai resiko yang bisa mungkin terjadi juga di perusahaan kita karena mungkin perusahaan kita sejenis. Jadi mungkin seperti itu. Dan kembali lagi Pak, siapa yang harus melakukan? Saya sangat kuatkan lagi, Bapak silakan lihat di prinsipnya kita yaitu leadership. Jadi sebaiknya silakan tunjuk teman-teman yang melakukan risk assessment ini adalah teman-teman dari level direksi dulu. Dari level manajer. Ya. Jadi tadi di sini dikatakan bahwa tim manajemen resiko itu sebaiknya adalah perwakilan dari tiap tim. Tapi di situ Pak, teman-teman sebaiknya ada para atasan, yaitu para departemen atau departemen head. Karena mereka lah yang harus memutuskan pertama kali mana sih resiko-resiko yang signifikan di departemen mereka, itu mereka yang harus memutuskan. Jadi Bapak lihat di sini di langkah ketiga, itu adalah teman-teman dari sisi level departemen head. Oke. Jadi mungkin itu Pak Denny untuk menjawab pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Hengki Fernando Sinaga. Saya Hengki Sinaga, apa yang dimaksud dengan risiko yang dapat diterima dan bagaimana teknis cara menentukan risiko? Oke, silakan Bu. Oke. Baik, saya buka lagi ya teman-teman. Jadi untuk cara kita menentukan apakah resiko itu signifikan atau nggak signifikan. Tentu saja itu asalnya dari penilaian resiko, ya. Oleh karena itu tadi Mas Hengki ya Pak ya namanya tadi ya, mungkin cocoknya Bang Hengki ya kita manggilnya. Oke. Jadi Pak Hengki kalau kita lihat di sini langkah-langkahnya adalah kalau teman-teman lihat di sini ya langkah-langkahnya. Setelah kita mengidentifikasi resiko, ya di sini teman-teman, kita melakukan yang namanya analisa resiko, ya. Jadi analisa resiko di dalamnya ada yang namanya melakukan menentukan berapa probability dan berapa severity dan berapa level resikonya, ya. Jadi teman-teman secara umum tadi ya sudah saya sampaikan. Jadi kalau kita langsung ambil ke contoh tabel yang tadi teman-teman. Setelah kita identifikasi resikonya apa saja, kita kan tadi dari awal sudah punya kriteria-kriteria ini ya teman-teman ya. Jadi ada yang namanya likelihood atau probability atau peluang. Kita punya yang namanya severity atau keparahan ya. Nah, teman-teman sebaiknya nanti dibedakan ya. Ada severity dan probability untuk resiko, ada severity dan probability untuk opportunity. Jadi kita bedakan dua itu ya. Nah, karena tadi angkanya bisa berbeda. Nah, mungkin seperti ini, Pak. Jadi, nanti silakan Pak Hengki lihat ke ISO 31010, Pak. Itu lebih kepada panduan, lebih kepada tekniknya. Kalau ISO 31004 lebih kepada panduannya. Nah, teman-teman lihat di sini. Jadi, sebagai contoh, kalau hasil penilaiannya kita menunjukkan ya tinggi warna coklat ya dan warna merah, itu biasanya suka kita sebut dengan resiko yang tidak bisa kita terima. Nah, bagaimana teman-teman menentukan resiko itu bisa diterima atau tidak diterima? Paling gampang, teman-teman, best practice. Artinya apa? Mana yang disarankan oleh standar. Nah, kalau kita baca ISO 31010, teman-teman, yang disebut dengan resiko yang bisa diterima itu biasanya ada di kategori sangat rendah, ya, sangat rendah dan rendah. Ya, jadi sedang, tinggi, sangat tinggi itu bisa dibilang resiko yang tidak bisa diterima. Sehingga teman-teman mau tidak mau harus ada pengendalian atau risk treatment. Tapi disarankan untuk perusahaan-perusahaan yang baru saja melakukan risk management ini, silahkan gitu ya. Kita pilih dulu yang sangat tinggi. Yang penting ada continual improvement. Mungkin tahun depan ketika kita melakukan review yang kedua, kita ambil dua teman-teman, tinggi dan sangat tinggi untuk yang namanya resiko tidak bisa kita terima. Jadi seperti itu Pak Denny. Oke, Bu Linda. Lanjut pertanyaan dari Bu Made Yeni. Ya. Jika perusahaan ingin mengembangkan bidang pekerjaannya, identifikasi risiko manajemen apa yang harus didahulukan, dibuat untuk mengambil keputusan bidang apa yang bisa dikerjakan atau bidang yang harus ditunda. Oh, berarti ngomongin soal prioritas nih, Bu Linda. Ya. Oke, terima kasih Mbak Made Yeni di atas pertanyaannya. Jadi gini, kembali lagi saya coba sharing materi saya. Jadi kan tadi disebutkan ada beberapa jenis resiko ya, Mbak.
Tapi kalau kita mau memilih apa resiko-resiko yang terkait dengan peluang, teman-teman, ini saya coba ambil ya contoh ya, teman-teman. Di sini ada yang namanya tabel tadi ya, teman-teman. Aduh, Pak, mohon maaf ya, ini si kecil mainan mainan mobil. Oke, jadi di sini teman-teman lihat ya, di sini ada kategori resiko. Ya, kalau saya coba besarkan, di sini ada kategori resiko. Nah, kategori resiko tadi saya sudah sampaikan, Mbak Yeni, kategori resiko itu biasanya ada finance, ada ya atau keuangan, ada bisnis ya, ada terkait dengan pelanggan. Kalau kita mau arahnya ke peluang, apalagi ke peluang-peluang bisnis ya, untuk menangkap sektor pelanggan yang berbeda, disarankan sekali mengambilnya dari sisi resikonya lebih kepada resiko keuangan sama bisnis. Jadi seperti itu, Pak. Ya, kalau kita maunya meningkatkan misalnya penambahan jumlah customer misalnya, ya peluangnya, maka kategori resikonya kita ambil yang resiko bisnis ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara opportunity, Mbak Yeni, kita nggak bicara masalah menghentikan kegiatan. Oke, jadi kalau untuk risk treatment, untuk yang sifatnya positif, resiko yang sifatnya positif atau opportunity, itu dua aja. Jadi sifatnya apakah sudah cukup yang kita lakukan sekarang, atau peluang itu harus kita ambil, ya, atau peluang itu oke lah kita ambil tapi nanti dulu, ya, kita programkan tahun depan misalnya, itu yang kita pilih. Tapi kalau kita bicara yang resikonya negatif, memang mau tidak mau resiko itu harus kita hilangkan, gitu. Jadi seperti itu Mbak Yani. Tapi kalau yang peluang kita nggak ada yang masalah menunda kegiatan Pak. Seperti itu Pak. Oke, Bu Linda, kita lanjut lagi pertanyaan dari Pak Gagas ini, Gagas ya. Jagat Soekarto. Ini recommended untuk standar yang digunakan untuk risk management ini apa? Selain 31.000 kan kita juga pernah mengenal SWOT, metode apa? Ya, gitu ya. Nah, silakan Pak Bu. Oke. Baik, Mas siapa tadi? Mas Gagas ya Pak ya? Gagas. Mas Gagas tadi sudah saya sampaikan, saya sangat menyarankan teman. Jadi gini, ISO 31000 ini sangat general sekali. Teman-teman tidak akan bisa mendapatkan parameter yang spesifik untuk melakukan. Jadi misalnya teman-teman bilang risk matrix 5x5 ya, yang dicontohin sama Pak Denny kemarin dalam HIRA DC, ada di mana? Itu agak susah menemukan di ISO 31000 teman-teman. Atau misalnya Bu Linda kemarin ada presentasi sama saya terkait dengan identifikasi aspek dampak lingkungan, kok nggak ada, ya. Mungkin Mas Gagas bisa jadi dimaksud seperti itu ya Mas. Jadi saya sangat menyarankan Mas Gagas refernya adalah ke ISO 31010. Nah, ini sebagai contoh Mas Gagas ya. Jadi di sini di ISO 31010, jadi nanti Mas Gagas dijelaskan mengenai beberapa jenis risk assessment. Jadi risk assessment teknik gitu ya. Mulai dari yang paling sederhana loh, Mas. Pertama adalah mungkin dari situ adalah kita bicara checklist. Ya, ada juga yang bilang what if analysis kayaknya termasuk itu ya, teman-teman, ya, atau SWOT analysis gitu ya. Nah, di sini ada terkait dengan yang tadi disebutkan, ada terkait dengan kalau teman-teman buka di situ ada juga terkait dengan Ishikawa, tulang ikan, fault tree analysis. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau baca, salah satunya di ISO 31010 itu dijelaskan yang mana ya yang paling cocok untuk kita. Nah, di sini ada tuh kata-katanya. Sangat diterapkan, dapat diterapkan, atau tidak bisa diterapkan. Misalnya, ya. Jadi misalnya, oh ternyata kalau kita cuma pakai versinya wawancara, jadi misalnya kita melakukan manajemen resiko, tapi cuma menginterview pakar, ya, atau ikut seminar gitu ya, teman-teman. Teman-teman hanya dapat mengidentifikasi saja, tapi teman-teman tidak bisa untuk melakukan penilaian resiko misalnya ya, dan melakukan evaluasi. Nah, di sini sangat teman-teman bisa melihat ya. Kemudian teman-teman juga di sini lihat, misalnya sebagai contoh HACCP. HACCP di sini untuk yang namanya evaluasi resiko ya, HACCP HASOP ya di sini itu dapat diterapkan. Tapi yang sangat diterapkan bukan HASOP misalnya. Karena HASOP lebih kuatnya adalah yang terkait dengan identifikasi resikonya ya. Nanti Mas bisa lihat ada beberapa contoh Mas, mulai dari analisa yang sederhana seperti fault tree analysis, kemudian bow tie atau dasi kupu-kupu, sampai ke
LOPA ya, itu teman-teman bisa lihat semua, termasuk yang tadi Ishikawa atau tulang ikan itu juga ada di situ Mas teknik-tekniknya. Jadi saya sarankan teman-teman nggak ada ruginya kalau teman-teman baca buku. Jadi ISO 31010 ini teman-teman bisa beli di BSN ya. Saya sarankan cintailah produk-produk dalam negeri, teman-teman beli aja di BSN, bisa lewat toko online-nya BSN ya. Jadi silakan, itu banyak contoh-contohnya. Begitu Pak Denny, monggo. Ya, jadi teman-teman semua, ISO 31000/2018 ini adalah tools-nya buat teman-teman melakukan manajemen risiko. Jadi semuanya nanti teman-teman yang akan menentukannya metode mana yang akan lebih efektif dipakai di perusahaannya. Oke, lanjut ya teman-teman semua. Pak Muhammad Amri Raharjo. Nah, apa yang harus kita lakukan apabila hasil dari identifikasi risiko yang sudah kita lakukan ternyata menyatakan hasil yang tidak bagus, tinggi atau sangat tinggi semua. Sedangkan pekerjaan yang telah diidentifikasi risikonya tersebut tetap harus dilakukan demi kelangsungan bisnis perusahaan. Sedangkan pengendalian lebih lanjut membutuhkan biaya yang besar. Nah, itu gimana tuh, Bu Linda? Oke, baik. Pak, jadinya sebenarnya kalau ilmu risk management ini kan nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana ini terkait dengan pengambilan keputusan ya, Pak. Jadi saya kembalikan lagi ke materi yang tadi, Pak ya. Jadi ketika kita mempertimbangkan resiko, tadi ini sudah saya sampaikan, belum saya sampaikan ada beberapa jenis-jenis resiko ya, teman-teman. Nah, oke, intinya teman-teman saat kita melakukan identifikasi resiko, teman-teman harus melihat dari sisi residual risk-nya. Dan kemudian bagaimana kita menentukan dari sisi itu bisa kita lakukan atau tidak. Sehingga teman-teman silahkan, dari opsi-opsi yang ada di klausul 6.5.2, teman-teman silahkan dipilih. Ya, kalau memang keputusannya adalah resikonya memang tinggi dan sangat tinggi. Nah, tidak harus dihentikan, Pak. Ya, karena artinya kan ini kan opsi itu berarti pilihan. Bapak bisa memilih apakah resiko itu harus kita hilangkan atau kita hindari, atau resiko itu sebenarnya bisa kita turunkan probability-nya, Pak. Seperti apa kita menurunkan probability? Cara yang paling gampang menurunkan probability adalah dengan memperbanyak pengendalian. Sebagai contoh ya, Pak, kalau kita bicara resiko di K3 misalnya, ya simpelnya, ada resiko kematian karena jatuh dari ketinggian, oke? Atau bekerja di ketinggian. Nah, ketika kita punya pengendalian itu double, Pak. Jadi misalnya pertama kita selain ada APD yang kita selalu cek safety harness-nya, ya. Lalu kita ada sistem kerja aman melalui JSA, dan juga kita ada inspeksi ya, teman-teman. Mungkin peluang untuk terjadinya resiko orang jatuh dari ketinggian saat melakukan pekerjaan ini mungkin bisa diturunkan, Pak. Gitu ya. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman gunakan lebih dari 3 pengendalian ya. Nah, ketika teman-teman melihat hierarki kontrol ya, yang paling gampang mungkin kalau kita mau ketika 3 ataupun di lingkungan, kita punya hierarki yang paling rendah itu adalah APD ya. Jangan hanya menggunakan yang 2 hierarki paling rendah ya. Ketika teman-teman masih menggunakan 2 hierarki yang paling rendah, maka itu ditambah teman-teman, terutama yang ditambah dari sisi pengendalian administrasinya. Jadi seperti proses refresh training ya, bagaimana cara melakukan inspeksi safety harness secara berkala, bagaimana kita memberikan penyuluhan atau briefing terus-menerus terkait dengan cara pemakaian harness yang oke. Ya tadi seperti yang besok mau diselenggarakan oleh Media Tama ya, bagaimana sih teknik untuk melakukan inspeksi K3 yang efektif ya. Itu adalah salah satu dari bentuk-bentuk pengendalian yang teman-teman bisa tambahkan dalam resiko-resiko yang sifatnya tinggi atau signifikan. Jadi dikembalikan lagi Pak, tidak harus yang sifatnya menghilangkan ya atau menghapus sumber resiko, enggak. Karena balik lagi Pak, menghapus sumber resiko atau eliminasi ini berat ya. Dan dalam kita mengambil keputusan risk treatment mempertimbangkan beberapa hal Pak, termasuk siapa keputusan dari owner kita ya, atau personal yang menyetujui, dan termasuk sumber daya kita udah siap atau belum gitu ya. Nah, tadi sebagai contoh misalnya ada beberapa perusahaan ya Pak Denny yang memutuskan kalau di materi yang kemarin memutuskan mau remote audit atau enggak sih gitu ya. Resikonya kalau enggak remote audit berarti sertifikatnya dianggap udah enggak berlaku loh.
Ya, tapi ada juga loh beberapa keputusan perusahaan yang memutuskan, udahlah nggak apa-apa, nggak berlaku gitu ya. Yang penting, karena saya lihat sumber daya manusia saya belum siap, meskipun infrastruktur saya sudah siap. Jadi, salah satunya rencana pengendalian ketika sudah diputuskan mau diambil itu, silakan dipertimbangkan dulu sebelum kita putuskan. Ya, mungkin seperti itu Pak Denny. Oke, Bu Linda, ada lagi Ya. pertanyaan nih. Ya. Dari Pak Dede Gunawan sama ngelinknya sama Ibu Yulianti Sinaga. Oke. Pak Dede Gunawan ini bilang bahwa risiko bersifat future belum terjadi. Bagaimana perusahaan menentukan severity-nya? Sedangkan risiko itu belum terjadi. Nah, ini juga kadang orang menentukan severity keparahan itu kan nebak-nebak tuh kalau nggak ada data itu kan. Jadi nanti hasil hiraknya, apa hiradisinya atau hiraupnya itu nggak efektif, nggak baik. Terus ada Ibu Yulianti juga bilang kayak gini, bagaimana mengendalikan tindakan perbaikan untuk risiko jika tidak dapat dikendalikan? Apakah nanti impact-nya ke proses kita? Nah itu ya. Oke, silakan Bu Linda. Oke, saya coba jawab yang Bu Yulianti dulu ya Pak. Jadi kalau untuk resiko yang kita tidak bisa kendalikan sebenarnya kalau dari bahasa ISO 31000 itu nggak boleh diidentifikasi sebetulnya. Kecuali resiko yang sifatnya adalah emergensi yang memang nggak bisa kita kendalikan. Sehingga yang kita bisa lakukan cuma mitigasi Pak. Ya, misalnya contoh artinya kan kita nggak bisa di luar kita ya Pak pengendaliannya ya, sebagai contoh resiko sampai kapan sih ya, seperti contoh ya beberapa perusahaan yang apakah kita tetap bisa bertahan ya Pak dalam masa pandemi ini, karena ini kan kondisinya di luar perusahaan kita ya, tapi mau nggak mau ini kan sudah menjadi resiko yang harus kita hadapi ya teman-teman. Jadi mau tidak mau apa yang bisa kita lakukan sebagai misalnya kayak Pak Denny sebagai risk owner atau pemilik perusahaan, ya mau nggak mau Pak Denny hanya bisa mungkin mitigasi, karena Pak Denny nggak bisa mengendalikan COVID ya kan Pak. Pak Denny juga bukan orang pemerintah, bukan anggota DPR gitu ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman, ketika resiko itu betul-betul dari eksternal atau kita sebut dengan resiko inherent ya, resiko eksternal yang kita nggak bisa kendalikan, maka yang bisa kita lakukan hanya mitigasi ya. Tapi saya sangat menyarankan ketika resiko itu sifatnya adalah resiko internal atau resiko inherent. Inherent itu berarti antara kita dengan yang luar. Berarti resiko itu di tengah-tengah. Itu kita masih bisa kendalikan. Sebagai contoh kita bisa transfer atau kita bisa kendalikan di kontrak. Ya, misalnya contoh ada resiko pencemaran di perusahaan kita karena aktivitas dari kendaraannya supplier yang masuk ke dalam pabrik kita misalnya. Itu disebut dengan resiko inherent kalau kita baca di ISO 31000 teman-teman. Itu masih bisa kita kendalikan. Tapi kalau kita bicara resiko yang nggak bisa kita kendalikan, saya bicaranya adalah emergency, ya resiko-resiko seperti bencana alam atau force major lainnya, ya teman-teman. Kita cuma bisa melakukan mitigasi, ya. Jadi ya sudah yang bisa kita lakukan apa? Ya, berarti ya kayak Pak Denny ya sudah yang bisa dilakukan ya tadi ya Pak ya, memperkuat membership di Mikapro misalnya, webinar ya, karena memang kondisinya memang seperti ini, nggak memungkinkan. Ini Pak Denny masih mending, kalau kayak saya dia malah alasan ini Pak ya, banyaknya malah bikin roti jadinya ya. Oke, nah tadi kalau dari siapa tadi Pak yang sebelumnya, yang Pak Dede ya, untuk menentukan hiradis, severity dan probability ya Pak ya. Oke. Jadi gini, severity-nya itu belum terjadi. Oke. Nilainya gimana itu kalau masih prediksi? Oke, baik. Jadi Pak, saya sangat menyarankan kalau untuk menentukan resiko severity ya teman-teman memang kita seolah-olah kayak berandai-andai ya. Jadi teman-teman boleh melihat dari sisi sebenarnya Pak, malah yang susah itu adalah menentukan probability-nya Pak sebenarnya pada severity-nya. Karena kalau severity itu kita masih bisa membayangkan atau kita bisa melihat contoh yang sejenis ya Pak ya. Sebagai contoh misalnya saya ambil contoh meskipun di perusahaan kita, anggaplah ada namanya combustible dust. Yang diketahui combustible dust ini bisa menimbulkan yang namanya resiko kebakaran di pabrik kita. Ya, karena kebetulan anggaplah pabrik kita adalah pabrik-pabrik yang organik ya, teman-teman, seperti pabrik susu, kertas, ya, dan sebagainya. Nah, itu kan ada namanya combustible dust. Kalau di K3 itu bisa menimbulkan kebakaran. Tapi itu nggak pernah terjadi di perusahaan kita. Tapi kita bisa mengacu kepada informasi pakar tadi loh Pak yang sudah saya sampaikan tadi di materi ya.
teman-teman juga bisa melihat dari sisi apakah itu pernah terjadi di perusahaan-perusahaan yang sejenis perusahaan kita. Nah, itu severity sebenarnya jauh lebih mudah, teman-teman. Yang sebenarnya susah adalah bagaimana cara kita menentukan likelihood-nya atau peluang terjadinya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, saya selalu memberikan saran, karena kan sesuatu yang belum terjadi ya. Jadi, misalnya contoh, ada resiko kebakaran dari sisi, apa namanya, misalnya dari proses pengelasan. Nah, saya sangat menyarankan teman-teman melihat dari sumber penyebabnya. Oke? Dan dari sisi pengendaliannya. Ketika memang satu sumber penyebabnya itu memang sering terjadi secara umum di proses itu, yang kedua pengendalian kita hampir tidak ada, pengendalian sifatnya pencegahan hampir tidak ada, maka kita bisa menilai likelihood-nya adalah itu sering. Peluang itu mungkin lebih sering akan terjadi, gitu ya teman-teman. Tapi kalau severity itu menurut saya Pak ya, pribadi itu jauh lebih mudah untuk menentukan karena kita bisa bertanya kepada pakar ya, atau yang kedua kita bisa bertanya kepada atau kita bisa membaca berita dari sisi jurnal-jurnal yang di perusahaan-perusahaan yang pernah terjadi yang sejenis dengan perusahaan kita. Mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Linda. Kita langsung buka pertanyaan langsung dengan Ibu Made Yeni. Nah, oke, silakan Bu Made Yeni. Ini banyak banget pertanyaannya. Langsung aja bertanya langsung mana yang menjadi prioritas yang mau ditanyakan karena kita nggak bisa jawab satu persatu. Silakan Bu Made Yeni di unmute terlebih dahulu speakernya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Linda, Pak Denny. Maaf, saya banyak nanya nih. Untuk identifikasi pernah bikin untuk identifikasi aspek dampak, itu mitigasinya itu disuruh bikin life cycle analysis. Nah, itu saya kurang begitu ngerti tentang itu. Terus yang kedua juga, tadi nanya apa ya Pak ya? Bentar. Yang terakhir ya Bu ya? Ya, yang tadi. Oh ya, kemudian kalau misalnya ini, kalau perusahaan untuk membagi resikonya itu pakai tenaga subkon atau outsource itu gimana? Apakah diperbolehkan gitu? Misalnya untuk proyek yang pernah terjadi dulu itu untuk proses elektronik itu untuk yang pekerjaannya cepat, masang-masang chip-chipnya itu kan resikonya sering ini sayatan bahkan sampai ruas jari putus ya. Kalau yang pernah saya lihat itu. Nah, itu akhirnya dilimpahkan ke subkon yang lebih kecil. Apakah diperbolehkan seperti itu untuk mitigasinya resiko tadi? Terima kasih. Ya, makasih Bu Yeni. Jadi pertama Pak, saya coba jawab yang kedua dulu. Jadi terkait dengan resiko yang signifikan, Bu, tadi kita kembali lagi kepada masukan dari Komite Elektronik ya Bu ya, Internasional atau IEC. Mereka menyatakan bahwa khusus untuk risk treatment yang terkait dengan kita melimpahkan resiko atau kita coba, kan artinya kalau kita mentransfer resiko berarti resiko itu bisa kita terima, tapi kita transfer gitu aja kan. Itu tidak diperbolehkan kalau untuk keselamatan Bu. Gitu. Memang diharapkan kalau resikonya yang terkait dengan keselamatan, baik itu manusia, baik itu kepada konsumen ya, itu diharapkan atau tenaga kerja ataupun konsumen itu diharapkan kita tidak melakukan penerimaan resiko, meskipun resikonya kita transfer ya, tapi resiko itu harus kita pertama mungkin sebisa mungkin kalau memang nggak bisa dihilangkan Bu, gimana caranya kita turunkan konsekuensi dan probability-nya. Jadi seperti itu. Jadi artinya jadi mau nggak mau resiko itu harus kita kendalikan Bu, nggak bisa kita hilangkan. Jadi seperti itu. Ya. Jadi karena itu teman-teman, kalau resikonya yang sifatnya kepada mutu ya Bu ya, jadi misalnya gini, sebenarnya proses itu signifikan Bu kepada mutu produk misalnya ya, tapi jadi dia defect terbesarnya itu bisa jadi di sini, gitu ya. Tapi karena kita kepingin agar menurunkan resiko, anggaplah ya Bu ya, beban operasional yang jauh lebih besar dari sisi mungkin BPJS dan sebagainya, atau mungkin resiko untuk pengendalian karyawannya, kita serahkan kepada outsourcing atau subkon ya Bu ya, kontraktor kita, itu resikonya masih diperbolehkan untuk penanganannya adalah kita transfer Bu, itu boleh.
Tapi kalau resiko yang kembali, saya ulang lagi, kalau resiko yang kepada keselamatan itu tidak disarankan untuk ditransfer. Gitu. Jadi tetap harus ada pengendalian untuk menurunkan. Nah, tapi ya, pertanyaan Ibu yang terkait dengan risk assessment ya, Ibu. Jadi saya Bu Linda, suaranya mengecil. mungkin karena hujan ya Pak ya? Oh, hujan ya? Oh ya. Ya, di belakang backsound-nya hujan, saya belum masuk. Oke. Jadi gimana Pak? Sudah didengar? Udah. Oh, oke. Jadi saya coba share screen Bu, contoh untuk membuat namanya life cycle perspektif ya, Ibu. Jadi sebagai contoh misalnya, anggaplah, jadi life cycle perspektif ini kita bicara masalah from cradle to grave, Bu. Jadi kita diminta mengidentifikasi mulai dari kita nerima bahan sampai produk kita dibuang sama end user kita, itu kita mempertimbangkan di luar pagar pabrik kita, Bu. Jadi contoh, kita pakai bahan kimia misalnya, ya, untuk digunakan di pabrik maupun di laboratorium kita. Oke, di situ ada yang namanya resiko limbah perusahaannya vendor loh. Bayangin, jadi limbah perusahaannya vendor mengandung limbah B3. Itu kita diminta untuk melakukan pengendalian, meskipun tidak langsung Pak, yaitu dengan cara apa? Ya tadi yang namanya transfer resiko. Tadi yang katanya ISO 31000, kita mengendalikannya dari sisi kontrak, ya, dari sisi penggunaan sistem seleksi evaluasi lebih ketat. Nah, jadi misalnya contoh Bu, di sini usulan pengendaliannya adalah, rencana pengendaliannya di sini kita cantumkan untuk kendaraan pengangkut B3, limbah B3 atau B3 ya, atau bahan kimia, dan pengemudinya disarankan harus punya persyaratan khusus atau punya lisensi khusus sesuai dengan regulasi pemerintah. Misalnya contoh harus ada, jadi kalau di Permen LH harus ada misalnya simbol ya, mobilnya juga harus ada spill kit dan sebagainya. Nah, jadi diminta bikin seperti ini Bu Jenny. Atau misalnya paling gampang kita pakai kertas ya Pak untuk aktivitas kita di kantor gitu ya, untuk kegiatan administrasi. Nah, di sini ada resiko kita menggunakan bahan baku kertas yaitu kayu yang ilegal kayunya. Berarti mau nggak mau kontraknya kita kendalikan Bu, atau kita sistemnya tadi ya transfer resiko. Jadi artinya resikonya sebenarnya bisa kita terima, tapi resiko ini kita kendalikan. Jadi sebagai contoh di pembelian kita atur masalah pembelian kertas maupun tisu harus ada kode FSC dan V-Legal. Nah, ini kita masukkan dalam ketentuan pembelian. Jadi mungkin seperti itu Bu. Jadi ini contoh dari sisi life cycle analisis ya Bu, tapi ini belum assessment, ini lebih kepada life cycle perspektif. Jadi mungkin seperti itu Pak Denny. Oke, Bu Linda, kayaknya waktu kita sudah habis ya. Jadi teman-teman semua, kita akhiri saja. Terima kasih buat Ibu Linda atas presentasi yang luar biasa ini. Ya, teman-teman semua kalau mau ikut yang jam 3 bentar lagi ya, ada K3 pertambangan. Silakan nanti kita log out dulu, baru kita masuk lagi. Oke, stay at home, di rumah saja, tingkatkan terus skill teman-teman semua bersama webinar Media Tama. Oke, terima kasih Bu Linda. Terima kasih teman-teman semua. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam safety.